Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini kami mohon dimaafkan sebelumnya kalau meja yang ada di depan saya ini terlihat agak berantakan. Tetapi kami ingin memberikan informasi yang menarik kepada para umat audio sekalian mengenai salah satu pilihan untuk mendapatkan suara yang lebih bagus kalau kita menggunakan head unit Android. Jadi di papan tulis ini sudah saya tulis adalah jalur signal optikal sebagai alternatif untuk menghadirkan suara optimal dari head unit Android. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu opsi, yaitu dengan menggunakan jalur output optikal. Saya masukin ke Pandora, masukin ke Pandora optical input. Sebagai alternatif untuk menghadirkan sinyal yang lebih baik dari head unit Android menuju ke DSP yang kalian gunakan. Sebelum kita lanjut membahas mengenai jalur optikal, ada bagusnya kita melakukan revisi ulang dari jenis-jenis signal input yang bisa kita hadirkan dari head unit menuju ke si prosesor yang kita gunakan. Umumnya, terdapat dua jenis input yang bisa kita gunakan untuk memberikan sinyal dari head unit menuju ke si prosesor. Yang paling pertama adalah jalur high level. Tentunya jalur high level ini sangat umum digunakan kalau kita itu masih menggunakan head unit standar. Jadi misalnya head unit standar seperti ini, bagaimana cara kita menghubungkannya dengan kabel menuju ke si prosesor tadi, yaitu dengan menggunakan kabel plug and play seperti ini. Ini adalah sistem yang paling mudah karena kita itu memanfaatkan sinyal yang digenerasi atau diciptakan oleh si head unit melalui jalur amplifier yang ada di dalamnya. Jadi head unit standar itu sebetulnya dalamnya sudah ada ampli dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan speaker. Inilah yang kita manfaatkan sebagai jalur sinyal dengan menggunakan kabel plug and play seperti ini atau kabel speaker pada umumnya. Jalur yang paling umum digunakan selanjutnya tentunya adalah jalur low level atau jalur kabel RCA seperti ini. Kalau kita itu menggunakan head unit aftermarket yang biasanya sudah ada si jalur output RCA-nya, tentunya kita pasti akan memilih untuk menggunakan jalur low level ini karena dia itu memiliki tingkat noise yang lebih rendah dibandingkan kita menggunakan jalur high level. Itu adalah salah satu keunggulannya dan kenapa sampai sekarang jalur low level yang menggunakan RCA ini masih menjadi pilihan. Tetapi ingat, ini hanya bisa dilakukan kalau memang head unit yang kalian gunakan itu tersedia jalur low level outputnya. Kemudian pilihan yang berikutnya. Jadi sekarang ini kami itu menemukan sudah ada head unit yang dilengkapi dengan jalur optical output. Salah satunya adalah head unit dari Intersys ini tipe IDT Pro 1 Series. Jadi ini adalah head unit terbaru, flagship dari Intersys, di mana dia itu sudah memiliki chipset suara yang lebih baik dan juga kemampuan yang lebih tinggi. Tentunya ini juga harus disertakan pembuktian bahwa klaimnya dia itu memiliki komponen yang lebih bagus itu terbukti adanya. Karena jelas ini juga head unit itu ternyata harganya 7 juta ribu, tidak main-main harganya. Kalau harga segitu tidak bagus suaranya, tentunya kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkan kepada para umat audio sekalian. Tetapi head unit ini, selain dia itu dilengkapi dengan chipset yang lebih bagus, ada pilihan yang lebih menarik, yaitu adalah jalur digital SPDIF atau jalur optical output. Dia akan ditransfer melalui jalur optik yang menggunakan cahaya seperti ini. Ini adalah jalur direct atau jalur langsung di mana kita itu tanpa ada intervensi bisa memberikan sinyal secara digital langsung dari head unit yang memang sudah kompatibel menuju si prosesor yang memiliki jalur input optikal. Sekarang ada hal yang harus dimengerti oleh para umat audio mengenai jalur optik yang disediakan oleh si head unit Intersys IDT Pro 1 Series ini. Biasanya kabel optikal itu konstan, jadi dia membutuhkan kontrol volume terpisah.
Kalau zaman dulu, kalau kita menggunakan head unit yang ada jalur optical outputnya, tentunya kita harus memiliki yang namanya controller. Kalau di Pandora, ada controller CT 1.2, 1.3, 1.4. Itu digunakan juga salah satu fungsinya adalah untuk memberikan perintah pengaturan volume suara. Kalau kita zaman dulu head unit kita itu ada jalur optical output, kita tidak bisa mengontrol volumenya melalui head unit langsung. Jadi kita harus mengontrol suaranya dari jalur optical seperti ini. Maksud saya menggunakan controller seperti ini. Lalu kita lihat, keistimewaan dari head unit Intersys ini adalah dia memiliki kemampuan untuk mengontrol volume langsung dari head unit menggunakan jalur optik tanpa harus menggunakan controller yang mengatur volumenya. Jadi di sini kita contohkan, volumenya saya naikkan. Oke. Oke, ini volume sudah bisa naik turun. Kita lihat. Saya lepas kabel optiknya. Kabel optiknya saya lepas. Terus saya pasang lagi. Suara langsung jalan. Dan kita lihat volume bisa langsung dikontrol. Jadi, kalau kita menggunakan kabel high level atau kita menggunakan kabel RCA, perbedaan voltase lah yang akan mengontrol volume yang ada pada si amplifier yang terdapat pada DSP yang kita gunakan. Jadi, kalau kita itu melihat adanya perbedaan voltase, ketika voltasenya itu lebih kecil, dia akan menangkap kemudian menurunkan volume. Ketika kita naikkan volume, voltase yang menjalar pada kabel tadi akan meningkat sehingga dia juga akan membaca ada peningkatan sehingga menaikkan volumenya. Kalau kabel digital, dia itu konstan sebetulnya. Jadi, kalau kita lihat, yang paling istimewa dari head unit Intersys ini, dia memiliki protokol untuk menaikkan suara melalui jalur optikal. Ini yang tidak terdapat pada head unit pada zaman dulu. Ini harus diperhatikan bahwa ada pilihan supaya kita bisa itu meningkatkan kualitas dari audio sistem yang ada di mobil kita menggunakan jalur yang benar-benar berbeda dibandingkan jalur konvensional. Kemudian kita akan masuk ke dalam keunggulan dalam menggunakan kabel optikal digital seperti ini. Dia itu sederhana, hanya menggunakan satu kabel saja. Jadi kita tidak perlu repot-repot menambahkan. Kalau kita punya head unit menggunakan kabel plug and play, dia menggunakan 4 buah jalur input. Kemudian kalau head unitnya kita itu sudah ada output RCA, ini juga sudah dilengkapi. Kalau RCA outputnya ada 3 pasang, biasanya kita butuh prosesor yang juga memiliki 3 pasang jalur input RCA. Obviously, those would be for your front speakers and your rear speakers, but where things get confusing is that additional output for the subwoofer signal. Tetapi dengan menggunakan kabel optikal, kita hanya butuh kabel ini saja, dan ini kabelnya itu tidak mahal. Sebetulnya harganya itu rata-rata, yang 5 meteran aja itu ada yang cuma Rp200.000. Itu sudah bisa kita gunakan untuk menciptakan suara yang lebih baik karena dia itu keunggulan lainnya tidak ada noise akibat induksi. Jadi salah satu yang paling kita benci di dalam dunia audio adalah ketika sistem audio yang sudah kita pasang itu menghadirkan noise seperti storing. Dengan menggunakan satu kabel optikal seperti ini, dengan transmisi cahaya secara digital, kita sama sekali tidak ada koneksi grounding yang akan membuat terjadinya noise di kemudian hari. Ini merupakan pilihan yang sangat penting kalau kita itu menggunakan banyak sekali komponen di dalam kendaraan, dan juga kita itu memiliki banyak sekali titik ground yang harus kita urus di dalam kendaraan tersebut. Kemudian yang satu lagi yang istimewa adalah dia itu support sampai 98 kHz. Jadi ini adalah domain digital di mana kita itu bisa mendapatkan resolusi yang lebih baik dengan menggunakan jalur optikal seperti ini.
Jadi sekian saja video dari kami para umat audio sekalian. Kami ingin memberikan informasi bahwa sekarang itu sudah ada head unit yang memiliki kemampuan untuk mengontrol volumenya langsung dari jalur optical output tanpa harus lagi menggunakan controller yang sudah built-in dengan DSP-nya. Ini sudah sangat mempersingkat komponen yang harus kita gunakan dalam kendaraan tadi dan juga memberikan fleksibilitas yang lebih baik kalau kita ingin mendapatkan suara yang lebih bagus dari head unit Android. Kalau kita menggunakan jalur optical output, selain datanya digital, kita bisa memanfaatkan si prosesor untuk membentuk suaranya lebih lanjut. Dan yang penting, sudah tidak ada lagi yang namanya storing. Ini harus menjadi pilihan untuk para umat audio sekalian. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Bosen Channel.